Hadir dipersilakan kembali. Sidang perkara pidana nomor 186 Khusus 2021 Pengadilan Negeri Ciamis atas nama Hakim Muhammad Osman dibuka yang mohon izin yang mulia, sebelum melanjutkan ke pembacaan putusan, mohon izin untuk menyampaikan terkait mengenai untuk tertibnya jalannya persidangan agar diingatkan kembali terkait mengenai live streaming. Terima kasih. Seperti saya sampaikan dalam persidangan sebelumnya, untuk live streaming itu tidak diperkenankan tanpa izin, ya. Jadi harus ada izin. Ini mengacu kepada Perma nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan. Jadi harus ada izin. Tentu izin ini terkait dengan kepentingan daripada dilakukannya live streaming. Ya. Terima kasih yang mulia. Pada dasarnya kami sedang mengajukan izin tertulis, namun sambil menunggu proses izin tertulis kami sampaikan, kami setuju. Kami tidak akan menggunakan streaming. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Acaranya hari ini adalah putusan selah. Ya, minggu lalu versi yang dilakukan di Kasal Penuntut Umum. Namun sebelum saya bacakan terkait dengan dakwaan dan tampil eksepsi dan tanggapan tidak kami bacakan ulang. Ya, ini sudah semua lengkap di dalam putusan selah. Oke. Baik yang mulia. Ya. Putusan selah nomor 186 Khusus 2021 Pengadilan Negeri Ciamis. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Haji Muhammad Osman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Osman Cornelius alias Osman bin Tunet. Tempat lahir Ciamis, umur 53 tahun, 30 Juni 68. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Mega Regensi Blok L 11 nomor 18 RT 25 RW 10 Sukanaga, Kecamatan Serang-Beru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan di swasta. Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2021, ditahan oleh penyidik tanggal 25 Agustus 2021 sampai sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Kamarudin Simanjuntak SH, Martin Lukas SH, Mansur Febrian SH, dan Desi Anna Victorina SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor firma hukum Victoria yang beralamat di Taman Kedoya Baru, Jalan Kedoya Alamanda 8, Blok E9, nomor 12, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 250 dari ekstraksi garis miring ekstraktif garis miring 9 garis miring 2021 emang sudah ya tanggal 25 November 2001 yang terdaftar pada Panitia Pengadilan Negeri Ciamis nomor 123 garis miring SK 2021 Ciamis tanggal 24 November 2021. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan kedua Pengadilan Negeri Ciamis nomor 186 Khusus 2021 PM Ciamis tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 186 Khusus 2021 PM Ciamis tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang berkas perkara dan surat-surat lainnya bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum, terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa
terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dan dakwaan yang telah dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan gugatan atau eksepsi sebagai berikut. Eksepsi yang telah jelas. Menimbang bahwa setelah membaca dan teliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum prematur karena penyidik dan jaksa penuntut umum sengaja mengabaikan ketentuan terdakwa wajib diberikan surat peringatan terlebih dahulu sebelum dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PMPS Tahun 1995 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama atau Undang-Undang Penodaan Agama terkait penetapan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena menyangkut kompetensi relatif, yaitu tanggal 20 Agustus 2021 terdakwa membaca surat Al-Judul Azim ayat 10 di Wilayah Jurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Bali. Terdakwa membacakan surat Maryam 10 ayat 1 di Wilayah Jurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Bali. Terdakwa membacakan nas iblis adalah sumber segala dusta di wilayah jurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Bali. Terdakwa menerjemahkan dan atau memadu salam dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia di wilayah jurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Bali. 3. Dakwaan mencantumkan pasal yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 dan tidak ada dalam laporan polisi oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2021. 4. Terdakwa diculik, ditahan, dimintai keterangan tanpa didampingi penasihat hukum dan ada penahanan berdasarkan keterangan ahlian. 5. Dakwaan jaksa penuntut umum kabur obskur libelo karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena terdakwa disebut sebagai kolaborator atau debater tanpa dijelaskan tentang siapa kolaborasi terdakwa dan siapa lawan terdakwa berdebat dan juga tanpa mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan danani dan atau mencantumkan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pergaduhan. 6. Penyidik tidak mau memeriksa semua saksi dan ahli yang meringankan terdakwa. Penyidik sengaja mengesampingkan kata wajib dalam pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Hukum Pidana. 7. Penyitaan barang bukti tanpa adanya penetapan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bali. Akibatnya penyidik melakukan penentuan hukum khususnya bab 1 pasal 116 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang hukum acara pidana. Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara yang sifatnya mengacu kepada ketentuan hukum formal dan tidak mengenal hukuman dan tidak mengenai hukum materialnya, dengan tujuan sebagai pemeriksaan persiapan untuk menentukan apakah pokok perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya sampai adanya putusan akhir. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana, pengajuan eksepsi atau keberatan adalah mengenai 3 hal, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, dan 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa syarat surat dakwaan diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana yang menentukan 1. Memuat secara formal antara lain A. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. B. Surat lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan sosial terdakwa. 2. Memuat syarat material antara lain uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. Penyebutan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya tersebut di atas dihubungkan dengan surat dakwaan penuntut umum, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan penuntut umum prematur. Menimbang bahwa
bersifat prematur tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Eksepsi atau keberatan yang diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana antara lain mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima, dan surat dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan bersifat prematur tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana, dan pengertian eksepsi atau keberatan atau exception adalah tangkisan atau klaim atau pembelaan yang tidak mengenal atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi ditujukan terhadap cacat formal yang lekat pada surat dakwaan, maka majelis hakim mengelompokkan dakwaan bersifat prematur pada eksepsi atau keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa M. Yahya Harkap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Tinjauan Kembali edisi kedua Sinar Grafika tahun 2006 halaman 127 pada pokoknya menguraikan jenis eksepsi dakwaan tidak dapat diterima meliputi eksepsi substantif, yaitu mengenai tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya. Misalkan apa yang didakwakan kepada terdakwa persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasi. Eksepsi impersona yaitu mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru yang semestinya diajukan sebagai terdakwa adalah orang lain karena dia pelaku tindak pidana sebenarnya. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidiaritas yaitu mengenai sistematika susunan dakwaan subsidiaritas. 1. Dari pendekatan doktrin dan praktek peradilan telah diajarkan agar menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau lebih berat ancaman pidananya ditempatkan pada dakwaan subsidiar, lebih subsidiar, dan seterusnya. Pendekatan kepentingan kedua, kepentingan terdakwa, dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yang melanggar sistematika yang sudah baku tersebut dianggap kacau dan menyesatkan bagi terdakwa membela diri. Keliru bentuk dakwaan yang diajukan, yaitu penuntut umum keliru mengajukan bentuk dakwaan sesuai dengan tindak pidana yang terjadi. Dakwaan semestinya diajukan harus berbentuk kumulatif, tetapi penuntut umum mengajukan dalam bentuk subsidiaritas atau sebaliknya. Menimbang bahwa alasan penasihat hukum terdakwa pada eksepsi atau keberatan dakwaan bersifat prematur adalah mengenai tidak adanya surat peringatan terlebih dahulu sebelum dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama atau Undang-Undang penodaan agama. Menimbang bahwa bagaimana telah majelis hakim uraikan mengenai jenis eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, tidak ditemukan alasan penasihat hukum terdakwa mengenai alasan-alasan tentang dakwaan tidak dapat diterima. Antara lain, A. Perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa bukan suatu tindak pidana yang tidak ada unsur melawan hukumnya. B. Perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut medis illegal. C. Perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. D. Perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan termasuk dalam lingkup sengketa perdata. E. Perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah kadaluarsa. E. Perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa adalah tindak pidana. A2. Sedangkan dalam pemeriksaan tidak ada pengaduan. Menimbang bahwa maksud adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dari PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama adalah dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional dan untuk pembangunan nasional besar menuju masyarakat adil dan makmur untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Menimbang bahwa adanya diskresi penuntut umum dengan tidak menerapkan ketentuan pasal 1 penetapan Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama di dalam surat dakwaan, Majelis Hakim menilai menjadi kewenangan penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menimbang bahwa dalam tanggapan penuntut umum halaman 12, terdakwa dianggap seenaknya mendefinisikan atau memanipulasi ayat-ayat suci Al-Quran serta menilai Nabi Muhammad SAW serta Tuhannya Islam yaitu Allah SWT memelintir atau mengarang-arang sebagaimana dalam tayangan 7 video yang disiarkannya tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana pihak-pihak yang merasa dirugikan atau terusik atas video yang dipublikasikan terdakwa, diantaranya dari PMFU, masyarakat PMFU Bogor, masyarakat Pangandaran, dan juga di kalangan masyarakat umat Kristen itu sendiri, yaitu Lipo Cikarang dan GBI Sentul. Menimbang bahwa mengenai pengaturan masalah agama, Majelis Hakim berpendapat ditujukan sebagai kepentingan umum yang harus diamankan dan diatur oleh negara. Akan tetapi terhadap urusan kebebasan beragama merupakan langkah antisipatif dan juga represif dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya penegakan hukum. Terhadap dugaan tindakan penodaan agama oleh terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Majelis Hakim menilai sudah berdampak pada kurangnya harmonisasi kehidupan dalam bermasyarakat. Selain itu, pengertian penyalahgunaan agama dan penodaan agama adalah dua hal yang berbeda, dengan mana penyalahgunaan agama dapat menimbulkan penodaan agama dan penodaan agama dapat berdiri sendiri. Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum dan praktek peradilan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan genus penodaan agama, bukan penyalahgunaan agama, karena penodaan agama sebagai bentuk suatu tindak pidana, sedangkan penyalahgunaan agama adalah sebagai bentuk suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya. Maka dalam penanganannya pun menjadi berbeda, yaitu terhadap kegiatan penyalahgunaan agama diperlukan perintah dan peringatan dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu. Sedangkan terhadap tindak pidana penodaan agama berlaku norma dan hukum pidana ius penalis dan hak untuk pidana ius pandemi sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat oleh penegak hukum. Menimbang bahwa penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat oleh penegak hukum harus dilakukan, begitu pula penuntut umum dalam perkara akwo, karena pada prinsipnya tindak pidana penodaan agama khususnya dan penyalahgunaan agama umumnya akan mencederai kebebasan beragama bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan ketelitian aparatur penegak hukum dalam penanganannya. Apakah tindak pidana atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya? Saat ini tindak pidana penodaan agama khususnya dan kegiatan penyalahgunaan agama umumnya dalam pelaksanaan perbuatannya berada dalam dimensi atau keadaan yang berbeda, yaitu seiring adanya kemajuan teknologi dan informasi global. Menimbang bahwa menjadi terangkat terhadap diskresi penuntut umum dalam melakukan langkah represif dengan mendakwa perbuatan terdakwa sebagai suatu tindak pidana sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan kewenangannya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta sebagai langkah antisipatif yaitu untuk menghindari adanya akibat yang timbul lebih luas lagi dari dugaan tindak pidana penodaan agama yang dilakukan terdakwa dalam harmonisasi kehidupan masyarakat. Menimbang bahwa dengan demikian alasan penasihat hukum terdakwa tersebut bukanlah kategori jenis eksepsi, dakwaan tidak dapat diterima karena surat dakwaan penuntut umum prematur, sehingga sudah sepatutnya ditolak. 2. Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena menyangkut kompetensi relatif.
tentang hukum acara pidana menegaskan ayat 1, pengadilan negeri berwenang mengadili segala bentuk perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di dalam daerah hukumnya. Ayat 2, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang ada di dalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan. Ayat 3, apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. Ayat 4, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Menimbang bahwa Martiman Projo Handoyo sarjana hukum dalam bukunya komentar atas kitab undang-undang hukum acara pidana cetakan pertama tahun 1982 halaman 53 menguraikan bahwa pasal 84 ayat 1 mengatur tentang kekuasaan relatif atau distributif panresma, yaitu pengadilan yang mana yang berhak mengadili tindak pidana tersebut. Pada ayat 1 tersebut mengandung asas bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri di mana tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukumnya, atau disebut juga prinsip locus delicti. Akan tetapi, prinsip locus delicti ini tidak dianut secara mutlak, karena pada ayat 2, maka pengadilan negeri di mana terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan berwenang mengadili terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar dari saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa dalam perkara aku terdakwa Haji Muhammad Osman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Osman Cornelius alias Osman bin Sunan sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021 dengan akun milik terdakwa mengajukan dengan menggunakan laptop merek HP dengan cara terlebih dahulu membuat email Google di username Muhammad CC 7@gmail.com dan password Muhammad Ganti 12 telah menduga ratusan konten dalam bentuk video, di antaranya penayangan pada tanggal 30 Juli 2021 bertempat di daerah kontrakannya atau tempat tinggalnya beralamat di Gang Karunia nomor 4 Jalan Hijab Abian Base Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Nabi yang dikerumunin. Penayangan pada tanggal 11 Agustus 2001 bertempat di rumah kontrakannya atau tempat tinggalnya beralamat di Gang Karunia nomor 4 Jalan Hijab Abian Base Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Stop pengajaran izin. Penayangan pada tanggal 14 Agustus 2001 bertempat di rumah kontrakannya atau tempat tinggalnya beralamat di Gang Karunia nomor 4 Jalan Hijab Abian Base Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Bebas dari penyakit hilang akal. Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti berita acara pemeriksaan kepolisian tertanggal 31 Agustus 2021 yang bersesuaian dengan tanggapan penuntut umum tanggal 10 Desember 2021. Alasan dipilihnya pengadilan judisialis untuk memeriksa dan mengadili perkara aku adalah karena dari keseluruhan saksi fakta yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum sebanyak 24 orang. 28 orang. 13 saksi diantaranya bertempat tinggal atau berkediaman yang berada pada Kabupaten Pangandaran yang termasuk ke dalam wilayah hukum pengadilan negeri Ciamis. Menimbang bahwa 13 saksi yang bertempat tinggal atau tempat kediamannya berada pada wilayah hukum pengadilan
Kemudian saksi Asep Saifuddin, saksi Kiai Haji Otong Aminuddin, saksi Kiai Haji Komarudin, saksi Miftahudin, 7 saksi Fahmi Aminuddin bin Rusadi, 8 saksi Sunan Mulyadi, 9 saksi Arif Diono, saksi Nunuddin, saksi Deddy Hussein Dahlan, saksi Muhammad Yahid, dan yang 13 saksi Uus Husni Mubarok. Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi lainnya bertempat tinggal atau bertempat kediamannya berada pada wilayah diantaranya Jakarta 1, Jakarta Utara 4 saksi, yaitu saksi Faris Akifatullah, saksi Fuad Fadilah Husain, saksi Robianto Tenggala, dan saksi Yusuf Manubulu. 2. Jakarta Selatan 2 saksi, yaitu saksi Kiai Muhammad Khalil Nafis, LCMA PhD, dan saksi Tubagus Muhammad Irfan Briana SH. 3. Jakarta Timur 1 saksi, yaitu saksi Sandi Karima Ese. 4. Tangerang 1 saksi, yaitu saksi Abraham bin Moses. Bekasi 2 saksi, yaitu saksi Irma Gusini dan saksi Royce Bisambo Kasih SC. Bogor 1 saksi, yaitu saksi Kiai Haji Ain Zainuddin MA. Jonggol 1 saksi, yaitu saksi M. Ismail Damak Syarif. Denpasar 1 saksi, yaitu saksi Yonatan Suliono. Menimbang bahwa dari kuantitatif angka jelas saksi fakta yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagian besar bertempat tinggal atau tempat kediamannya berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis sebanyak sejumlah 13 orang saksi. Menimbang bahwa selain itu, dengan tidak berlakunya prinsip lokus delicti secara mutlak yang diatur dalam pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana dan instrumen pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 acara pidana telah memberikan kewenangan relatif pada Pengadilan Negeri Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara akwo terhadap sebagian besar saksi bertempat tinggal atau tempat kediamannya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bandung Bali yang di dalam daerah hukumnya, di mana terdakwa telah menduga konten yang diduga sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik atau penuntut umum. Menimbang bahwa dengan demikian alasan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak. Kami lanjutkan. 3. Dakwaan mencantumkan pasal liar, yaitu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang tidak ada dalam lapor polisi oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2021 dan terdakwa diculik, ditangkap, ditahan, dimintai keterangan tanpa didampingi penasihat hukum dan perpanjangan penahanan berdasarkan penetapan pasal liar serta penyitaan barang bukti tanpa adanya penetapan atau izin dari Ketua Pendagri Badung Bali. Menimbang bahwa sebagaimana pengertian eksepsi atau keberatan buka kurung exception tutup kurung yang pada pokoknya sebagai tangkisan buka kurung tutup kurung atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan tetapi ditujukan terhadap jatah formal yang melekat pada surat dakwaan, maka penasihat hukum terdakwa harus menguraikan alasan-alasan mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana menegaskan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana menegaskan penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan apakah alasan-alasan penasihat hukum tersebut ditujukan terhadap jatah formal yang melekat pada surat dakwaan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alasan penasihat hukum terdakwa mengenai surat dakwaan aku yang hanya ditandatangani seorang penuntut umum. Menimbang bahwa prinsip penyebutan tanggal dan penandatanganan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana bersifat imperatif. Akan tetapi tidak ada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana, doktrin ilmu hukum maupun praktik peradilan yang menegaskan bahwa
surat dakwaan harus ditantangani oleh seluruh jaksa penuntut umum yang menangani suatu perkara. Minimal bahwa penuntut umum dalam tanggapannya halaman 8 menyebutkan dasar hukum surat jaksa agung mudah tindak pidana khusus nomor R-13-13-PK-2-08-1999 tanggal 10 Agustus tahun 1999 perihal surat dakwaan menyebutkan dakwaan ditantangani oleh satu orang penuntut umum. Pada pokoknya meskipun dalam perkara tersebut diperintahkan lebih dari satu orang jaksa penuntut umum, namun terdakwa tersebut cukup ditantangani oleh satu orang jaksa penuntut umum. Minimal bahwa dengan ditantangani surat dakwaan nomor register perkara titik 2 PDM garis datar 1 Romawi garing 067 garing Ciamis garing 11 garing 2021 tertanggal 17 November 2001 oleh salah seorang penuntut umum yang menangani suatu perkara, maka telah memenuhi syarat formal surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Minimal bahwa dalam berkas perkara aku pada tanggal 24 Agustus 2021 Direktorat Reserse Kriminal Polri dalam suratnya nomor titik 2 B garing 002 garing Dapur Romawi garing res titik 2.5 garing 2001 di PIT Siber telah melakukan penunjukan penasihat hukum pada kantor hukum Adi Sogata. Minimal bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa membuat pernyataan penolakan untuk didampingi penasihat hukum yang dibuatnya dengan sebenar-benarnya atau kehendak terdakwa sendiri. Selain itu telah dibuat berita acara penolakan didampingi penasihat hukum tertanggal 24 Agustus 2001 yang ditandatangani terdakwa dan penyidik. Minimal bahwa pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana menegaskan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Minimal bahwa selanjutnya pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang acara pidana menegaskan untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Minimal bahwa Martinus Projo Hamijoyo Esa dalam bukunya komentar atas kitab penuntut acara pidana cetakan pertama 1982 halaman 40 menguraikan 1. Pasal ini memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan menurut pasal 9 bantuan hukum dapat diberikan sejak saat ditangkap atau ditahan. Ayat angka 2 untuk pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi yang tergolong miskin atau kurang mampu dalam perkara pidana, maka pemerintah dalam rangka pemberian bantuan hukum menyediakan anggaran dengan memberikan prioritas kepada golongan miskin atau tidak mampu untuk memperoleh bantuan dari seorang atau lebih penasihat hukum yang akan mendapat imbalan dari pekerjaan itu. Minimal bahwa surat dakwaan diajukan penuntut dalam perkara aku terdakwa didakwa dengan jenis kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif, sedangkan dakwaan berbentuk kombinasi dalam praktek tidak menyalahi aturan tata tertib hukum acara pidana karena dakwaan kombinasi sampai saat ini masih diterapkan dengan mana dakwaan yang dibuktikan pada terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Minimal bahwa surat dakwaan aku yang disusun penuntut umum telah memenuhi rumusan sistematika dan bentuk dakwaan yang mana penuntut umum telah menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau yang lebih berat ancaman pidananya, yaitu dalam dakwaan pertama primer melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana maksimal 10 tahun. Seharusnya ditempatkan pada dakwaan subsidiar atau kedua atau tiga primer subsidiar. Minimal bahwa pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 Tentang hukum pidana menegaskan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat keputusan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Minimal bahwa dalam berkas perkara aku terlampir surat nomor titik 2 B garing 002 garing 8 Romawi garing res titik 2.5 garing 2021 di tipe Siber. Penyidik telah melakukan penunjukan penasihat hukum pada kantor hukum Adi Sogata. Maka penyidik telah melaksanakan kewajiban hukumnya menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang saat itu sebagai tersangka. Hak seorang tersangka atau terdakwa memperoleh pendampingan penasihat hukum telah gugur apabila secara tegas tersangka atau terdakwa menolak sebagaimana surat pernyataan penolakan untuk didampingi penasihat hukum tertanggal 24 Agustus 2001 dan berita acara penolakan didampingi penasihat hukum tertanggal 24 Agustus 2001 yang ditangani terdakwa dan penyidik. Minimal bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan adanya kewenangan penuntut umum berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Minimal bahwa mengenai laporan Martinus Projo Hamijoyo Esa dalam bukunya komentar atas kitab hukum acara pidana cetakan pertama 1 halaman 10 membedakan 1. Laporan yaitu pemberitahuan tersebut
disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib garing Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi tindak pidana umum. 2. Pengaduan, yaitu pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seseorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib garing Kepolisian Negara Republik Indonesia agar melakukan tindakan berisi tindak pidana aduan. 5. Bahwa dari penjelasan tersebut maka yang berkedudukan sebagai pelapor adalah hak setiap orang dalam perkara aku lapor polisi nomor 2 LP garing B garing 0500 garing 8 Romawi garing 2021 garing SPKT garing Baris Krim Polri tanggal 1 Agustus 2001 berisi adanya perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai suatu tindak pidana umum. 5. Bahwa pasal 14 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang ajar pidana menegaskan penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dalam memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik dan dari penyidik. 5. Bahwa Haris Hasanka, Dr. Andes Cuk Suharyanto Esa dan Billy Osika Esa dalam bukunya penuntutan dan teknik membuat surat dakwaan dan masuk yang berdiam Surabaya 1996 halaman 76 pada pokoknya penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus menggunakan metode tertentu yang bernilai taktis strategis harus menggunakan rumusan-rumusan elastis dan lincah, sedangkan strategis harus demikian mampu menampung semua kekuatan untuk membuahkan pembuktian. 5. Bahwa selanjutnya Haris Hasanka, Dr. Andes Cuk Suharyanto Esa dan Billy Osika Esa menjelaskan mengenai perumusan tindak pidana dalam dakwaan ada 3 macam, yaitu 1. Merumuskan unsur-unsurnya. 2. Menyebutkan kualifikasinya atau nama dari tindak pidananya. 3. Merumuskan unsur-unsurnya serta menyebutkan kualifikasinya atau nama dari tindak pidananya. Menimbang bahwa bentuk surat dakwaan diakui eksistensinya dalam teori dan praktek hukum acara pidana inkasu. Dakwaan berbentuk tunggal, kumulatif, subsidiaritas, alternatif, dan kombinasi. Adanya dakwaan dengan jenis kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif dalam perkara aku dengan pencantuman pasal-pasal sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum akan mendasarkan pada mekanisme penarikan alat bukti sebagai diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang acara pidana untuk diperiksa dan diputus oleh majelis hakim di sidang pengadilan. Video pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang hukum acara pidana. Menimbang bahwa mengenai pencantuman pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang tidak ada dalam laporan polisi oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2001, majelis hakim mencermati ternyata surat dakwaan umum telah menguraikan unsur-unsur pasalnya, menyebutkan kualifikasinya atau nama dari tindak pidananya dan merumuskan unsur-unsurnya serta menyebutkan kualifikasinya atau nama dari tindak pidananya. Tidak hanya pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, tetapi juga keseluruhan pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan dengan jenis kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif dalam perkara aku. 5. Bahwa terhadap alasan terdakwa diculik, ditangkap, ditahan, dimintai keterangan tanpa didampingi penasihat hukum dan perpanjangan penahanan berdasarkan penerapan pasal liar serta penyitaan barang bukti tanpa adanya penetapan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bali bukanlah alasan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan sebagai diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang acara pidana, yaitu mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan dibatalkan, melainkan mengenai alasan-alasan pengajuan pra peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang acara pidana yang menegaskan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Dan kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara tidak dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. C. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti. Buka kurung pasal 82 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 tentang hukum acara pidana atau kurung. 5. Bahwa persoalan apakah barang bukti berhubung dengan tindak pidananya buka kurung sebagai hasil secara langsung dipergunakan atau diperuntukkan melakukan tindak pidana atau kurung. Majelis hakim menilai telah menyangkut materi perkara yang memerlukan pembuktian. 5. Bahwa dengan demikian alasan penasihat hukum terdakwa tersebut bukanlah kategori pengajuan jenis eksepsi atau keberatan sehingga sudah sepatutnya ditolak. 4. Dakwaan jaksa penuntut kabur buka kurung absurd belum kurung karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. 5. Bahwa mengenai rumusan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dakwakan diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang hukum acara pidana. 5. Bahwa dalam pasal 143 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang acara pidana tidak menjelaskan lebih lanjut apakah rumusan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dakwakan, namun didasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 41 K garing KR garing 1973 dapat disimpulkan 1. Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang dakwakan harus cermat disebut
satu persatu. 2. Menyebut dengan cermat, lengkap dan jelas cara tindak pidana dilakukan. 3. Menyebut keadaan-keadaan yang berlaku pada tindak pidana. Menimbang bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register perkara titik 2 PDM garis datar 1 Romawi garing 07 garing Ciami garing 11 garing 2021 tertanggal 17 November 2021 telah merumuskan satu persatu tindak pidana apa yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebutkan cara dan keadaan serta apa akibat dari perbuatan yang terdakwa serta telah diuraikan unsur-unsur pasalnya, menyebutkan kualifikasinya atau nama dan tindak pidananya dan dari tindak pidananya dan oleh penuntut umum disusun dalam surat dakwaan dengan jenis kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif. Menimbang bahwa adanya uraian yang sama dalam suatu dakwaan lainnya, majelis hakim menilai adalah sebagai suatu hal yang tidak melanggar ketentuan formal dan materi surat dakwaan. Apabila dalam surat dakwaan satu dengan dakwaan yang lain dalam perkara aku terdapat kesamaan, buka kurung simiari, tutup kurung, mengenai kejadian waktu perkara, tempat kejadian, kesamaan mengenai pelaku yang merupakan satu materi dakwaan, sementara yang tidak boleh di dalam surat dakwaan apabila ada persamaan mengenai uraian perbuatan material, buka kurung fakta, tutup kurung yang dilakukan terdakwa karena tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsur berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Menimbang bahwa adanya penyebutan terdakwa sebagai kolaborator atau debater, penuntut umum dalam tanggapannya halaman 9 sampai dengan 10 menerangkan hanya sekedar untuk menjelaskan profesi atau pekerjaan terdakwa selain daripada profesi atau pekerjaan lain terdakwa misalnya sebagai YouTuber, akan tetapi substansi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa yang penuntut umum dakwakan bukan menerangkan kualitas terdakwa dalam posisi sebagai kolaborator atau debater, melainkan sebagai orang yang memiliki channel YouTube lalu menggunakan channel milik terdakwa untuk mengunggah kurang lebih 7 buah konten video yang dilarang oleh ketentuan undang-undang pidana. Jadi tidak ada urgensinya menerapkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Pidana jika terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam kualitas sebagai pelaku tunggal atau dader. Menimbang bahwa pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang acara pidana menegaskan musyawarah tersebut pada ayat 3 harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Menimbang dari ketentuan pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang hukum acara pidana, maka surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh majelis hakim di dalam persidangan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, serta sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Tidak adanya ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Pidana dalam pasal surat dakwaan dengan jenis kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif dalam perkara aku jelas tidak perlu dipersoalkan kedudukan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Pidana dalam surat dakwaan aku karena sebagaimana tanggapan umum terdakwa dalam perbuatan tersebut dalam kualitas sebagai pelaku tunggal atau dader, bukan kualitas terdakwa dalam posisi sebagai kolaborator atau debater. Menimbang bahwa dengan demikian surat dakwaan umum tidak telah cermat, jelas dan lengkap sebagai diatur dalam pasal 143 ayat 2B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang hukum acara pidana, sehingga eksepsi atau keberatan penasihat terdakwa tidak beralasan hukum sudah sepatutnya ditolak. 5. Penyidik tidak mau memeriksa semua saksi dan ahli yang meringankan terdakwa. 5. Bahwa pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang hukum acara pidana menegaskan ayat 3, dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila mana ada maka itu dicatat dalam berita acara. Ayat 4, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Menimbang bahwa M.Yahya Harahap SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap buka kurung penyidikan dan penuntutan edisi kedua Sinar Grafika 2000 halaman 141 menjelaskan tentang kewajiban hukum bagi penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi ancam perlu dipersoalkan sampai di mana kewajiban ini harus dipenuhi oleh penyidik. Apakah benar kewajiban hukum tersebut tanpa batas? Kalau memang tanpa batas, berarti apa saja yang dikemukakan tersangka dengan sendirinya harus dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Bukankah hal ini bisa menimbulkan hambatan terhadap kelancaran pemeriksaan dan sekaligus melanggar prinsip pemeriksaan cepat, tetap, dan biaya ringan, bahkan sekaligus melanggar tujuan penegakan kepastian hukum? Menimbang bahwa terkait hak terdakwa tersebut, penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya dan dapat mempersiapkannya setelah pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Kesempatan seluas-luasnya diberikan bagi saksi dalam persidangan juga dengan batasan atau perhatian asas segera cepat dan biaya ringan untuk menegakkan keadilan tanpa mengesampingkan kepastian hukum dengan mendasarkan pada pasal 160
ayat 1 C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang hukum acara pidana menegaskan dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum ditetapkan putusan, hakim ketua wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian alasan tersebut terdakwa tersebut bukanlah kategori pengajuan juris eksepsi atau keberatan sehingga sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi atau keberatan tersebut terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi atau keberatan tersebut terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka surat dakwaan penuntut umum tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang hukum acara pidana dan sah untuk menjadi dasar pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa mengenai penilaian yang dilakukan penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam eksepsinya tentang selain apa-apa dipertimbangkan di atas oleh majelis hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang bahwa perhitungan penghentian perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 143 ayat 2, pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang acara pidana serta peraturan undang-undangan yang lain bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan eksepsi atau gugatan penasihat hukum terdakwa tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor 186 Yesus 2021 Jamin atas nama terdakwa Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Suneh menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada Jumat tanggal 9 Desember 2021 oleh Bibi Purnamawati SHMH sebagai hakim ketua, Ahmad Giruzah SMH, Retika ND SMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Bibi Purnamawati SHMH sebagai hakim ketua, Ahmad Giruzah SMH dan Islam Haram SH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh dan Belanda dan Enom dan hukum pengadilan daripada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Santan Tanjung BSC SH DKK, para penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi para penasihat hukum terdakwa. Demikian ya. Jadi putusan telah sudah dibacakan. Perkara ini perkara sama terdakwa Muhammad Kosman akan dilanjutkan. Baik, yang mulia. Untuk selanjutnya, ya, karena kita acara saja nanti ada pemeriksaan saksi, ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada penuntut umum saksi yang akan diajukan minggu depan. Berapa orang diperkirakan? 10. Kurang lebih 10 saksi majelis. Kalau memang bisa selesai dalam satu hari, ya hari Kamis misalnya, kalau tidak selesai dan kita akan maraton ke hari Jumat. Siap. Ya, demikian. Izin yang mulia. Untuk agenda pemeriksaan saksi selanjutnya kami setuju. Namun sebelum ditutup kami mau menanyakan satu hal yang mulia terkait penilaian wilayah saksi, apakah dinilai per kota madya atau dinilai berdasarkan skup geografis terdekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta yang mulia. Terima kasih. Ya, nanti itu dari JPU-nya ya, karena yang menghadirkan saksi kan dari jaksa penuntut umum. Tentu yang dihadirkan saksi-saksi yang biasa dulu ya, jangan saksi ahli, gitu, yang terangkan dalam pembicaraan. Izin yang mulia, bukan tidak masuk dengan sopan. Maksud saya tadi terkait pembacaan putusan setelah ini ada 28 saksi totalnya, 13 dari satu tempat ya di Pangandaran, lalu ada 15 saksi
1 dari Denpasar, dan 14 lagi itu jika dikelompokkan dalam satu wilayah itu masuk wilayah Jabodetabek yang mulia. Nah makanya saya mau menanyakan mewakili terdakwa, apakah penilaian yang digunakan itu spesifik melihat Kota Madia-nya atau dilihat dari keseluruhan ruang lingkup Jakarta Raya Jabodetabek? Terima kasih. Baik ya, kisah pinjau sudah dituangkan lengkap dalam putusan selaya, tapi kita kalian pertanyaan kita jawab ya. Terkait dengan sebagian besar saksi itu terhadap kompetensi wilayah hukum dari Pengadilan Ciamis, gitu ya, sebagian besar sudah paham wilayah hukum, bukan wilayah administratif. Oke. Baik. Jadi pengadilan itu masuk wilayah hukum Ciamis. Nah 13 orang itu dari wilayah hukum Ciamis, dari Ciamis, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Gitu Pak. Ya. Izin yang mulia untuk menegaskan satu kali lagi sebelum ditutup. Untuk wilayah hukum Ciamis kami sudah paham dengan detail. Namun yang kami pertanyakan adalah mengenai wilayah-wilayah yang lain seperti Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang. Itu kalau kami total ada jumlahnya sekitar 14. Nah, apakah itu dihitung per Kota Madia atau tidak dihitung secara keseluruhan Jabodetabek? Wilayah tadi dari jawab Pak, wilayah administrasinya itu lebih sedikit dibandingkan wilayah hukum Ciamis. Ciamis kan 13. Wilayah administratif yang lain itu terpecah. Jakarta Timur 2, Bandung, Bali 1, Jawa Timur ya diklasifikasi. Baik. Saya hanya mau menegaskan doang yang mulia. Terima kasih. Kami juga tegaskan ya. Sudah di tadi sudah Lebih dari yang ada wilayah yang Satu Bang. Yang mulia mohon izin terkait kemarin ketika kita pengajuan saksi, dari tanggapan jaksa penuntut umum ada saksi dari kami yaitu inisial KHK, Kiai Haji Komarudin, pemilik pondok pesantren di Cimerak. Itu saksi yang meringankan dari Bapak Haji Muhammad Kosman, namun dimasukkan ke bagian saksi yang memberatkan. Itu koreksi dari kami yang mulia. Nah kami sudah ada di dalam BAP ya, sudah ada dalam BAP. Nanti kita akan periksa ya siapa yang akan diajukan oleh Baik, baik yang mulia. Jadi kalau bisa diperiksa semua sebetulnya ya, tetapi kalau ini cuma kembali lagi kepada jaksa penuntut umum, nanti akan dihadirkan itu yang mana ya, apakah seluruhnya atau kalau dia nggak itu hanya beberapa misalnya. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi dari penasihat hukum kira-kira berapa orang untuk nanti ada cat rencananya? Estimasi 7 yang mulia. 7 sampai 10. Ada saksi ahli atau sudah? Ada. Termasuk saksi ahli? Belum. Terpisah. Saksi ahli itu? Kurang lebih 4 yang mulia. Jadi kita bisa rencanakan diperkirakan antara 2 minggu seperti itu ya. Siap yang mulia. Jadi kita akan sidang selanjutnya untuk saksi itu tanggal hari Kamis ya. Tanggal 23 Desember. Jam 9 aja ya. Boleh yang mulia. Siap yang mulia. Setengah 9. Tapi kita siap-siap juga kalau tidak selesai saksi itu kita akan alihkan ke hari Jumat. Baik yang mulia. Terima kasih. Sekian ya, sidang selesai. Mantap. Hadapi dengan hormat saja. Oke. Ini ya